Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Melisa dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dan kelas PKI 2B. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan 3 paradigma beserta contohnya dan pengertian sosiologi secara bahasa dan istilah, serta apa hubungannya dengan Prodi Bimbingan Konseling Islam ini. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan identitas, nilai norma, serta budaya yang ada di lingkungan saya, beserta contohnya. Nah, bisa kita ketahui, paradigma terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu paradigma fakta sosial, dan yang kedua itu paradigma definisi sosial, dan yang ketiga dan yang terakhir, perilaku sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang paradigma fakta sosial. Menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan atau realitas, suatu mandiri dalam arti terlepas dari sikap individu yang ada di dalamnya. Misalnya itu, apakah individu itu senang atau tidak senang yang menganggap bahwa kehidupan bermasyarakat menjadi pokok persoalan dalam penyelidikan sosiologi. Fakta sosial memiliki realitas sendiri. Salah satu contohnya itu fakta sosial yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar adalah siswa atau siswi yang menggunakan seragam khusus di hari-hari yang telah ditentukan oleh gurunya. Misalnya itu di hari Senin. Biasanya siswa atau siswi diwajibkan menggunakan seragam putih abu-abu dan menggunakan dasi dan topi untuk mengikuti upacara di pagi hari. Yang kedua itu saya akan membahas tentang paradigma sosial, definisi sosial, yang merupakan kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandangan terhadap fakta kehidupan sosial dan perilaku terhadap ilmu atau teori yang ada paradigma definisi sosial ini. Sepertinya halnya itu Soekarno-Hatta yang mencetuskan teks proklamasi. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ini lebih berpengaruh ke tindakan atau aksi, seperti halnya kita ingin melamar pekerjaan ke perusahaan yang ia inginkan, namun ia melihat di suatu ruangan terdapat sampah atau kertas berserakan. Nah, tanpa menunggu perintah atau arahan mengambil sampah tersebut. Nah, dengan tindakan yang dia lakukan ini, dirimu itu utama dari perusahaan tersebut melihat tindakan ia tanpa melakukan interview terlebih dahulu ia diterima di perusahaan ini. Nah, berarti perusahaan tersebut lebih mengutamakan tindakan atau cara kita. Contoh ini paradigma definisi sosial. Nah, yang kedua itu ialah pengertian sosiologi secara bahasa dan istilah dan hubungannya dengan prodi bimbingan konseling dan Islam ini. Secara umum, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Kata sosiologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman atau kawan. Dan bahasa Yunaninya itu ya logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar teman, yaitu antara orang satu dengan orang yang lainnya. Manfaat mempelajari sosiologi antara lain meningkatkan pemahaman tentang dinamika sosial, memperluas perspektif terhadap beragam masalah sosial, dan membantu merancang kebijakan publik yang lebih efektif.
Hubungannya dengan jurusan bimbingan konseling ini adalah bahwa sosiologi memberikan pemahaman mendalam tentang masyarakat dan individu di dalamnya. Dalam konteks bimbingan konseling Islam, pemahaman ini penting membantu konselor memahami latar belakang sosial dan budaya klien, serta memberikan bimbingan yang lebih efektif sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Nah, yang terakhir itu ialah identitas sosial yang ada nilai norma dan kebudayaannya. Nah, yang akan saya jelaskan ialah tentang identitas agama. Identitas agama melibatkan keyakinan agama individu seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama-agama lainnya. Norma yang terkandung dalam identitas agama ini banyak sekali di antaranya. Setiap agama pasti banyak aturan yang ada di agama Islam. Aturannya yang ada di agama Islam, yang pertama, dia harus menunaikan ibadahnya, salat, selalu meminta keterangan dengan cara berdoa, dan masih banyak kekurangan yang begitu pun dengan agama-agama lainnya. Pasti juga banyak aturannya. Nilai serta budaya yang terkandung di dalam identitas agama ini ialah adanya perbedaan, namun tetap saling menjaga perbedaan tersebut dengan cara toleransi tanpa menjeduk agama satu dengan agama lainnya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.